Nama aku Rizka, selamat datang di The Truth. Kali ini aku bakal langsung ngomong dengan salah satu orang yang mengalami kejadian secara langsung, yaitu Anin. Kalau untuk Anin sendiri kan hamil di luar nikah itu pasti terjadi atas kesadaran dua belah pihak. Tapi kalau untuk Anin sendiri, kalau tentang pendidikan pentingnya seks itu udah pernah dapat belum? Atau mungkin tentang udah tahu belum resiko-resikonya sendiri dan segala macamnya? Aku sih tahu resiko-resikonya apa yang bakalan aku dapetin dari MBA atau hamil di luar nikah itu. Cuma karena satu dan lain hal mungkin hilaf, akhirnya kejadian juga. Kalau Anin sendiri awal ketemu dan kapan ketemunya Nin sama cowok itu? Anin waktu itu kelas 1 SMA. Sampai akhirnya Anin mutusin buat jadian sama cowok ini. Sampai kelas 3 SMA akhir lulus sekolah, Anin tuh udah jadian, udah pacaran 3 tahun sama dia. Cuma dalam pacaran ini nggak sehat gitu. Anin sering ngelakuin hal-hal yang di luar batas yang nggak harus Anin lakuin. Kayak ngelakuin hubungan seksual dan segala macamnya. Kayak gitu, karena keseringan Anin ngerasa ada kejanggalan yang Anin merasain di tubuh Anin. Mual-mual kayak gitu, pusing. Akhirnya Anin putusin buat maksain buat tes pack dan nyatanya positif. Gimana sih awalnya tahu Anin ternyata mengandung seorang anak? Anin nggak tahu harus kayak gimana. Anin bingung mau bilang ke siapa gitu, mau cerita ke siapa, mau minta bantuan ke siapa. Akhirnya Anin putusin buat langsung ke cowok Anin sendiri. Pertamanya emang cowok Anin nggak percaya. Karena mungkin ya maksudnya responnya mungkin karena itu bukan yang pertama kali juga kali ya, jadi makanya dia cukup nggak percaya kalau itu terjadi. Anin sebenarnya udah hopeless banget, udah putus asa banget. Cuma mau gimana lagi gitu, udah kejadian. Akhirnya Anin minta pertanggungjawaban dan bilang ke orang tuanya. Anin udah kacau banget karena pernikahan pun nggak berjalan dengan baik. Di situ keluarganya gak nerima, jadi Anin ngerasa hopeless banget gitu. Gimana caranya ngegedein ini anak tanpa keluarganya bisa nerima Anin gitu. Pernikahan pun banyak trouble. Pernikahannya banyak trouble dalam hal entah dari cowoknya dan dari keluarganya juga, dan dari keluarga Anin sendiri juga. Tapi menurut aku sampai Anin sampai sekarang bertahan itu emang kuat banget sih Nin. Dan gimana sih kamu sampai akhirnya kamu bisa memutuskan untuk aku lanjut, tetap harus ngebesarin anak ini, aku harus tetap berjuang demi anak ini. Sebenarnya Anin udah gak peduli cowok Anin menerima atau enggak ini anak. Cuma karena Anin udah ngorbanin perasaan orang tua, Anin udah ngorbanin agama Anin, segalanya, sampai Anin diusir, gak dianggap sama orang tua, Anin terima. Anin gak berpikir buat udahlah gugurin aja nih anak, karena gak ada yang nerima nih. Enggak, Anin pertahanin ini anak sampai 9 bulan. Akhirnya anak Anin keluar, tapi di situ masalah terus keluar karena emang Anin berpikir tanpa restu orang tua mungkin ini nggak akan berjalan baik pernikahan. Cuma Anin motivasi diri Anin sendiri buat
oke lah pertahanin, ini anak Anin, ini darah daging Anin, mau cowok ini tanggung jawab atau enggak, Anin tetap bakal survive buat ini anak harus gede dengan Anin sendiri, dengan usaha Anin sendiri. Setelah terjadi pernikahan, pasti kan yang tadi Anin cerita kalau awalnya ada perdebatan dengan cowoknya, tapi akhirnya dia bertanggung jawab. Setelah pernikahan hubungannya gimana nih sama cowok itu? Setelah menikah pun cowok ini makin egois, makin gimana ya, sama Anin tuh udah emang karena mungkin keluarga nggak nerima, dia nggak nerima keadaan Anin, nggak berjalan baik sama sekali selama Anin hamil sampai udah melahirkan. Anin bawa anak Anin, karena masalahnya yang lumayan gede, Anin bawa anak Anin keluar rumah malam-malam, mungkin jam 11 Anin bawa keluar rumah. Sama sekali gak ada perhatian atau ngelarang, kayak lu boleh pergi, tapi anak gak usah dibawa. Nggak sama sekali. Anin bawa jam 11 malam keluar rumah karena emang masalahnya udah gak bisa diselesaikan. Sampai akhirnya Anin milih udah deh, cukup gitu. Anin nyesel ngelakuin hal yang gak harusnya Anin lakuin, yang gak harusnya Anin terima kayak gini. Sampai akhirnya pisah, dan Anin berusaha buat anak hak aslinya jatuh ke Anin. Tapi sayangnya selang 2 hari anak di Anin kasarnya direbut lagi, diambil sama orang tuanya. Diambil secara paksa. Oke, setelah itu Anin berusaha untuk mengembalikan anaknya lagi ke Anin atau gimana nih? Iya, pas udah resmi pisah, Anin berusaha buat hak asuh jatuh ke tangan Anin. Tapi karena Anin gak mungkin bisa ngurus sendiri kan, Anin serahin ke orang tua Anin kerja. Karena emang kondisinya waktu itu gak ada siapapun yang kerja di dalam keluarga Anin. Anin mutusin buat kerja. Waktu itu Anin pergi ke Jakarta tanpa sepengetahuan Anin. Selang 2 hari tiba-tiba nelfon mama, anak Anin udah diambil lagi sama mamahnya cowok, keluarga cowok itu. Keluarga cowok. Yang Anin bingungin tuh, dia udah ngasih nih anak ke Anin, kenapa harus direbut banget gitu? Anin bingung. Dia bilang, oke, ini anak. Itu lewat chat ya. Tanpa nemuin baik-baik. Setelah ngambil anak itu, dia lewat chat bilang, gak usah ngurusin anak saya lagi, gak usah ganggu anak saya lagi, ini anak udah milik saya. Ya pokoknya urus hidup kamu, gak usah ganggu anak saya. Dia ngomong kayak gitu, si cowok itu berarti. Tapi kalau sama cowok itu hubungan sampai sekarang udah nggak ada hubungan lagi. Lost contact sama sekali. Lalu setelah itu Anin gimana Nin? Apa yang Anin lakuin setelah cowok itu ngomong hal kayak gitu? Anin gak ngelakuin apa-apa. Cuma emang ada sisi baiknya juga. Neneknya, maksudnya mamahnya keluarga cowok ini, dia mau ngasih kabar setiap harinya ke Anin, kabar anak Anin gimana, sehat enggaknya. Tapi yang bikin sakit hati Anin itu mamah Anin yang kalau kasarnya tiap minggu
ngelihat anak Anin ke sana. Tapi gini lah, si cowok ini udah bilang, oke lah nggak usah ganggu anak saya lagi, urus aja hidup kamu. Tapi dia bilang gini, dia malah mempertanyakan biaya. Biaya. Anin bingung, dia udah bilang sanggup buat ngurus anak Anin sendiri, tapi dia masalahin biaya, nggak ada ingat sama sekali ke anak Anin. Padahal setiap minggunya mama Anin ngeliat anak Anin. Biaya dalam artian biaya untuk mengurus anaknya. Setelah semua kejadian-kejadian yang dulu dialamin, kalau untuk sekarang anak Anin dirawat sama Anin atau gimana? Kebetulan di keluarga cowok. Di keluarga cowok. Yang Anin keselin tuh, kenapa anak Anin sendiri nggak boleh diketemuin sama Anin gitu. Sampai sekarang. 2 tahun. Sampai sekarang. Malah Anin nyamperin ke sana dengan niat baik. Anin pengen ketemu anak Anin sama mama. Cuma bilang mau pinjam buat 1 malam aja. Anin pengen tidur sama anak Anin. Enggak. Enggak dikasih sama sekali. Malah diketemuin pun enggak. Enggak pernah. Sampai sekarang. 2 tahun. Tapi Anin masih tahu kan keberadaan anak Anin tuh di mananya aja. Anin tahu, karena Anin juga komunikasi kan sama orang tuanya, sama mamanya. Itu pun sembunyi-sembunyi. Kalau bapaknya kerja, Anin baru bisa telepon. Anin baru bisa video call. Baru bisa lihat anak Anin sehat atau enggaknya. Tapi kalau untuk ketemu mungkin enggak dari pihak cowok. Berarti bisa dibilang sebenarnya mantan Anin ini ya yang sebenarnya bukan nyembunyiin juga. Mungkin bisa dibilang mantannya Anin ini yang emang mau ngejauhin Anin dari anak Anin sendiri. Setelah semua yang dialamin dari awal sampai sekarang nih, kira-kira hal-hal apa aja sih yang udah terhambat, hal-hal yang jadi penyesalan Anin sekarang dengan apa yang Anin lakuin dulu? Semenjak kejadian Anin pisah sama cowok ini, ya nyeselnya tuh gak bisa ketemu sama anak. Di lingkungan Anin ngerasa terkucilkan. Orang tua udah kasarnya udah bodo amat sama Anin, udah mau gimana pun, kamu mau gimana pun, ngelakuin apapun udah bukan urusan orang tua lagi gitu. Yang Anin nyeselin tuh itu. Kalau untuk anak Anin sendiri ada nggak sih yang mau Anin sampein? Mungkin suatu saat dia nonton dan dia udah mulai ngerti. Anin cuma mau bilang, Anin sayang sama anak Anin. Anin boleh benci ayahnya, tapi Anin gak pernah buat benci anak Anin sendiri. Walaupun anak Anin diurus, dibesarin sama ayahnya, Anin cuma berharap suatu saat kalau Anin udah jadi orang, Anin mau rebut anak Anin mau gedein sendiri. Mau susah, mau senang, mau pahit, mau gimana, Anin bakal gedein anak Anin sendiri. Anin gak peduli. Ayahnya mungkin kalau dendam enggak, tapi kalau ngebalas perbuatannya untuk ketemu sama anak Anin itu mungkin enggak. Cuma Anin ya intinya Anin mau terima ini. Anin gak akan sesalin. Anin sayang anak Anin. Nah anak, pasti kalau anak tetap bagian dari diri kita ya. Kalau untuk teman-teman di sini yang nonton, apa sih yang mau Anin sampaikan dari pengalaman Anin sendiri? Anin cuma mau bilang,
buat yang seumuran sama Anin, tolonglah gitu kalau boleh kita ngejalin hubungan sama orang, tapi sebatasnya, sewajarnya. Tuh pesan Anin tuh sewajarnya aja kalau hubungan sama orang, karena kita ngasih segalanya, badan kita, jiwa kita, pokoknya seluruhnya. Dia nggak mungkin juga loyal ke kita. Nggak menjamin ya. Iya.